Hi everyone, Patricius Juwandono here. Today's topic is how to chair a meeting part 2. So in the previous video, I have explained how to chair a meeting with some formal expressions up until how to express agreement. Jadi pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita memimpin sebuah rapat sampai pada menyatakan persetujuan dengan anggota rapat yang lain atau dengan hadirin yang lain. Nah, pada video kedua ini adalah kelanjutannya. Saya akan menerangkan bagaimana kita menyatakan ketidaksetujuan, bagaimana kita menginterupsi, bagaimana kita memberikan giliran kepada orang lain, bagaimana kita mengembalikan pembicaraan ke topik utama. So in this video, you are going to learn how to express disagreement, how to interrupt someone, how to give turn to a certain person in the meeting, and how to close the meeting. Okay, as usual, I'm going to present the Indonesian expressions, and then I'm going to explain the English expressions. Jadi seperti biasa, saya akan menyajikan ungkapan bahasa Indonesianya, kemudian ungkapan bahasa Inggrisnya. And you learn the English expressions. You learn how to say them correctly. Kemudian Anda pelajari yang ungkapan bahasa Inggrisnya. Anda pelajari cara pengucapannya dan kapan mengucapkan ungkapan-ungkapan itu. Okay, so let's go to my presentation. Chairing a meeting, dealing with disagreements, yaitu bagaimana menangani ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan antara peserta rapat, giving suggestions, memberi saran, and controlling, mengatur pembicaraan sehingga tetap terpusat kepada agenda rapat. Nah, yang pertama adalah dealing with disagreements. Dalam sebuah rapat, itu wajar saja jika ada perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan antara para peserta rapat. Inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita ujarkan dalam situasi ini. Dalam bahasa Indonesia, mari kita bicarakan hal itu lebih jauh di lain waktu. Kita kembali ke poin utama. Jadi misalnya kalau ada dua orang yang sedang berdebat dan makin lama makin menyimpang dari agenda, maka kita bisa mengatakan itu. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Maybe we could discuss it further at another time. Maybe we could discuss it further at another time. Let's get back to our main point. Okay, let's get back to our main point. Yang kedua, saya kira kita belum menemukan kesepakatan. Mari kita lanjutkan saja. Bahasa Inggrisnya, I think we have to agree to disagree. Let's move on. Jadi, kata we have to agree to disagree itu adalah ungkapan yang umum digunakan kalau ternyata belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau antara peserta rapat. Ya, I think we have to agree to disagree. Sepakat untuk tidak sepakat. Ya, ternyata memang belum mencapai kesepakatan. Let's move on. Mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Oke, sekarang kita latih ungkapannya satu persatu. Nah, ini bagaimana bahasa Inggrisnya tadi? Ya, inilah bahasa Inggrisnya. Maybe we could discuss it further at another time. Let's get back to our main point. Yang ini, ya inilah bahasa Inggrisnya. I think we have to agree to disagree. Let's move on. Oke. Nah, berikutnya adalah giving suggestions atau memberikan saran. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita memberikan saran, kita biasanya akan mengatakan bagaimana jika, nah dalam bahasa Inggris ini adalah how about atau what about. Misalnya, how about moving to another country? Atau what about purchasing the new unit? Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak? Nah, bahasa Inggrisnya, why don't we? Why don't we? Why don't we buy a new unit? For example. Ya. Yang ketiga,
saya usulkan. Nah, ini lebih langsung, bahasa Inggrisnya mudah saja, yaitu let's buy a new unit, let's hire the manager, dan sebagainya. Ya. Kita juga bisa mengatakan we should buy a new unit, we should hire the manager. Atau I suggest that we buy a new unit, I suggest that we hire the manager, dan sebagainya. Oke. Kemudian juga masih ada I recommend that we buy a new unit, I recommend that we hire the manager, dan sebagainya. Oke. Nah, kita latihkan ya. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, bagaimana jika, nah, seperti apa bahasa Inggrisnya? Ya, how about atau what about. Kenapa kita tidak, bahasa Inggrisnya, why don't we. Saya usulkan, we should, I suggest that, atau I recommend that. Ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah interrupting. Bagaimana kalau kita harus menyela pembicaraan seseorang? Maaf saya potong, tapi nah ada situasi di mana ada seseorang sedang bicara, tapi kita melihat kita harus memotongnya, maka kita akan mengucapkan seperti ini, maaf saya potong. Tapi, nah, bahasa Inggrisnya adalah excuse me, sorry for interrupting, but, nah, excuse me, sorry for interrupting, but, ya, kemudian Anda katakan pikiran Anda setelah kata but, ya, misalnya, but I think we need to get back to the main point. Ya, boleh saya menyela? Ini lebih sopan sedikit ya. May I have a word? Atau could I just say one thing? Could I just say one thing? Oke. Mari kita latihkan. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, maaf saya potong, tetapi bahasa Inggrisnya adalah seperti apa? Ya, excuse me, sorry for interrupting, but boleh saya menyela? Bahasa Inggrisnya adalah ya, may I have a word? Could I just say one thing? Could I just say one thing? Oke. Nah, situasi berikutnya adalah controlling. Sekarang sebagai pemimpin rapat, kita berhak untuk menentukan siapa yang berbicara, kemudian apa yang dibicarakan, dan sebagainya. Itu namanya controlling. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau pembicaraan menjadi melebar kemana-mana dan waktunya sudah mendekati tenggat atau deadline, maka kita akan mengatakan waktu kita terbatas, jadi mari kita masuk ke topik berikutnya. Dalam bahasa Inggris, we are running short on time, so let's move on to the next topic. Oh maaf, itu ada kata yang salah cetak ya, seharusnya so, S-O, bukan S-E. Ya. So, let's move on to the next topic. We are running short on time. Ya, waktu kita terbatas. So, let's move on to the next topic. Nah, ini kita mencegah seseorang untuk menginterupsi. Kita akan mengatakan, tunggu Pak, atau tunggu Bu, biarkan dia menyelesaikan paparannya dulu. Dalam bahasa Inggris, could you wait? Could you wait? Let him or let her finish the explanation first. Let him or let her finish the explanation first. Atau kalau mau lebih cepat, ya kalau dalam situasi rapat, mungkin orang ngomongnya terburu-buru dan kita tidak sempat mengucapkan kalimat yang lebih panjang, lebih formal, kita langsung bisa aja mengatakan hang on, ya, hang on sir, atau hang on ma'am, ya. Artinya sama dengan tunggu, ya. Hang on sir, hang on ma'am, let him or her finish the explanation first. Oke. Nah, kita latihkan. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Inggrisnya adalah ya, we are running short on time, so let's move on to the next topic.
Kalau seperti ini, bahasa Inggrisnya, yeah. Could you wait? Let him or let her finish the explanation first. Atau, hang on sir, atau hang on ma'am. Let him or her finish the explanation first. Ya, itu adalah fungsi mengendalikan pembicaraan, ya, controlling the meeting. Nah, sekarang kita ingin memberikan giliran untuk berbicara. Dalam bahasa Indonesia, saya ingin meminta Adam untuk menjelaskan poin berikutnya. Bahasa Inggrisnya, I'd like to hand it over to Adam, who will explain the next point. I'd like to hand it over to Adam, who will explain the next point. Oke, perhatikan kata I'd like to, itu sebenarnya sama dengan kata I want to, tapi sedikit lebih formal. Jadi kalau dalam suasana meeting, Anda lebih baik menggunakan kata yang I'd like to. Ya, kedengaran lebih formal daripada I want. I'd like to hand it over to Adam, who will explain the next point. Oke. Atau berikutnya, Adam akan menjelaskan tentang next, Adam is going to tell us. Ya, next, Adam is going to tell us about the new project, for example. Ya. Oke, kita latihkan ya. Ini bahasa Inggrisnya seperti apa? Ya, I'd like to hand it over to Adam, who will explain the next point. Yang ini? Ya, next, Adam is going to tell us. Ya, oke. Nah, dalam suatu rapat, kadang-kadang ketika pembicaraan sudah berkepanjangan, kita harus mengembalikannya ke agenda utama rapat. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapannya. Nampaknya kita agak keluar dari agenda rapat. Dalam bahasa Inggris, I think we are getting a bit off the main topic. Off di sini artinya adalah keluar, ya, menyimpang dari. Jadi, I think we are getting a bit off the main topic. Ya, artinya nampaknya kita agak keluar dari agenda rapat, jadi harus kembali lagi ke agenda rapat. Ya. Atau kita bisa mengatakan, mari kita kembali ke agenda utama. Bahasa Inggrisnya, let's get back on track. Let's get back on track. Ya, let's get back on track. Atau Anda juga bisa mengatakan, let's get back to the main agenda. Atau let's get back to the main topic. Ya. Berikutnya juga bisa seperti ini. Getting back to our main agenda. Getting back to our main agenda. Let's discuss the new project, for example. Atau let's discuss the new employees. Ya. Tergantung topiknya apa pada agenda utamanya. Oke? Ya. Mari kita latihkan. Bahasa Indonesia seperti ini. Bahasa Inggrisnya. Yeah, I think we are getting a bit off the main topic. Atau seperti ini. Bahasa Inggrisnya. Let's get back on track. Let's get back on track. Getting back to our main agenda. Getting back to our main agenda. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menutup sebuah rapat? Nampaknya kita sudah membahas semua agenda dalam bahasa Inggris. It looks like we have covered the main agenda. It looks like we have covered the main agenda. It looks like we have covered the main agenda. Oke. Sekian rapat kita. Kita akan mengatakan that will be all for today. Atau that's all for today. Ya, that's all artinya sekian. Ya, ditutup. That will be all for today. Jika tidak ada yang menambahkan lagi, kita bisa meringkas rapat ini. Bahasa Inggrisnya, if no one has anything else to add, we can wrap this up. Nah, wrap this up itu artinya menutup
Tapi tidak hanya menutup, tapi juga kadang-kadang meringkas inti yang didapatkan dari rapat itu. Jadi meringkas kembali intisari pembicaraan yang sudah terlaksana sepanjang rapat. Ya, kalau ada seorang sekretaris yang mencatat notulensinya, maka sekretaris itu akan membacakan hal-hal penting yang sudah dibahas di dalam rapat. We can wrap this up. Oke. Nah, diperhatikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bahasa Inggrisnya adalah, ya, it looks like we have covered the main agenda. It looks like we have covered the main agenda. Sekian rapat kita. That will be all for today. Yang ini? Yeah, if no one has anything else to add, we can wrap this up. If no one has anything else to add, we can wrap this up. Okay? Thank you. Have a nice meeting. See you again in my next episode.